Ini sekaligus pembukaan semester, saya ingin ajak kita sekalian membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Aku harus berpegang, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak berpegang, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan berpegang, selain atas kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak berpegang juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada apa yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Mu bagimu, sebab justru dalam kelemahannya kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berpegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, tema kita jika persis diambil dari klausa terakhir ayat 10 1 Korintus pasal yang ke-12. Nah, untuk tema ini saudara, saya akan ajak kita merenungkannya di bawah 2 proposisi, 2 pernyataan kebenaran yang bersifat paradoksal dan akan kita pertimbangkan berdasarkan keseluruhan teks dan konteks dari 2 Korintus pasal yang ke-12. Proposisi yang pertama adalah pelayanan. Kalau saudara tidak hati-hati untuk lakukan dan jalani, pelayanan itu memiliki kekuatan yang menghancurkan. Satu kali lagi, pelayanan dapat saja merupakan satu kekuatan yang menghancurkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pelayanan pada saat yang sama memiliki kelemahan yang sebenarnya adalah kekuatan. Kita mulai dari yang pertama. Pelayanan adalah kekuatan yang dapat menghancurkan. Saudara, kita dapat bicara banyak hal tentang hal-hal apa saja yang dapat menghancurkan pelayanan seorang hamba Tuhan. Kita bisa bicara banyak hal tentang hal-hal apa saja yang dapat membuat pelayanan seorang hamba Tuhan itu menjadi gagal dan menjadi berantakan. Tapi ada satu hal yang sangat mengerikan, yang seringkali tidak disadari oleh banyak sekali hamba Tuhan, dan kita perlu ambil waktu untuk merenungkan ini baik-baik, supaya kita tidak jatuh ke dalam jerat yang sangat-sangat mematikan dan yang menghancurkan ini. Dan hal itu adalah kita mengacaukan
antara spiritual gift, mengacaukan antara karunia-karunia rohani dan spiritual fruit dan buah-buah spiritual. Satu kali lagi, salah satu hal yang merupakan kekuatan di dalam pelayanan seorang hamba Tuhan, yang seringkali menjadi unsur yang menghancurkan dirinya, termasuk menghancurkan pelayanannya, adalah dia mengacaukan antara spiritual gift, antara karunia-karunia rohani dan spiritual fruit, buah-buah spiritual. Nah, apa maksudnya? Saudara, katakanlah saudara jarang berdoa. Katakanlah saudara tidak pernah membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, meskipun saudara seorang hamba Tuhan. Dan banyak hamba Tuhan yang begitu, termasuk banyak mahasiswa teologi yang begitu. Itu soalnya saudara. Dulu waktu kami masih di kampus setia, itu biasanya ada joke begini. Kalau masuk semester 1 itu masih seperti malaikat. Begitu sudah semester 9, karena waktu itu kita harus 5 tahun. Kalau sekarang itu 4 tahun. Begitu masuk semester 9, dia sudah jadi setan. Kenapa? Karena dia tidak pernah membangun relasi dengan Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah berkomunikasi, membangun keintiman, hubungan yang dekat dengan Tuhan, tapi terus-menerus otaknya, pikirannya, pengetahuannya ditambah, dicekoki dengan doktrin-doktrin, dengan buku sistematik, dengan tafsir, dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Ibrani, dengan pastoral counseling, dengan homiletika, dengan hermeneutika, dan lain sebagainya. Pengetahuannya bertambah, tapi spiritualitasnya nol. Orang semacam ini, saudara, kalau saudara suruh dia khotbah, apakah dia bisa khotbah? Oh, dia bisa khotbah. Orang semacam ini, kalau saudara suruh dia menggembalakan, apakah dia bisa menggembalakan? Bisa menggembalakan. Orang semacam ini, kalau saudara suruh dia melakukan pastoral counseling, apakah dia secara skill bisa melakukan pastoral counseling? Bisa. Kenapa? Karena itu tentang skill, itu tentang pengetahuan, itu tentang bagaimana kepiawaian menguntai kata-kata dan kemampuan untuk merumuskan apa yang ada di dalam pikiranmu menjadi ide yang bagus, dan kemampuan untuk mengkomunikasikannya kepada orang lain. Itu semua skill, itu semua adalah spiritual gift, itu semua adalah karunia-karunia rohani. Dengan karunia-karunia rohani saudara dapat berdiri di atas mimbar. Dengan karunia-karunia rohani saudara dapat menjadi ketua ini, ketua itu, dan lain sebagainya. Dengan karunia-karunia rohani saudara dapat menjadi gembala. Dengan karunia-karunia rohani saudara dapat menjadi seorang penginjil. Dengan karunia-karunia rohani saudara dapat menjadi ketua STT seperti saya. Tapi jangan salah, jangan mengacaukan antara spiritual gift dengan spiritual fruit. Memiliki karunia rohani adalah satu hal, dan memiliki karunia rohani adalah sesuatu yang sangat penting. Tapi kalau saudara sekadar memiliki karunia spiritual, kalau saudara sekadar memiliki karunia rohani, kalau saudara sekadar memiliki skill untuk ngomong, skill untuk berkhotbah, skill untuk eksegesis, skill untuk bicara doktrin, skill untuk menggembalakan, skill untuk melakukan counseling, skill untuk menginjil. Kalau saudara hanya punya spiritual gift, tapi kalau saudara tidak punya spiritual fruit, saudara memiliki kekuatan yang mematikan diri saudara sendiri. Dan untuk menggambarkan itu, saudara baca satu cerita yang sangat terkenal di dalam Yohanes pasal 13. Di dalam Yohanes pasal 13, pada malam sebelum Yesus ditangkap, Yesus bicara dengan para muridnya. Kemudian kalau saudara baca mulai dari ayat yang ke-20 dan seterusnya, Yesus bilang begini, nanti ada salah satu di antara kalian yang akan mengkhianati aku. Salah satu di antara kalian yang akan menjadi pengkhianat. Nah, setelah Yesus ngomong begitu, apakah saudara baca di ayat 22 atau di ayat 23?
para murid yang lain bilang begini, oh saya tahu siapa dia. Dia pasti Yudas. Karena waktu kami pergi usir setan, setan yang diusir oleh Yudas tidak keluar dari tubuh orang itu. Saya tahu pasti Yudas. Karena waktu kami berdoa untuk orang kusta yang diderita oleh orang yang sakit itu tidak sembuh. Saya tahu itu pasti Yudas. Karena ketika kami berdoa untuk orang sakit, penyakit dari orang itu tidak hilang. Saudara, mereka tidak ngomong begitu. Mereka malah bingung siapakah yang dimaksud oleh Yesus. Bahkan kalau saudara baca terus, akhirnya Petrus bicara kepada Yesus, Guru, bukan saya kan? Poinnya apa? Poinnya apa? Mereka tidak tahu siapa itu pengkhianat. Mereka tidak tahu siapa murid, siapa rasul yang punya spiritual gift, tapi di dalam dirinya adalah kematian rohani. Mereka tidak tahu. Poinnya adalah setan yang diusir oleh Yudas itu keluar, penyakit yang didoakan oleh Yudas itu sembuh, kusta yang mungkin didoakan oleh Yudas itu menjadi tahu. Dari segi spiritual gift, you tidak bisa bedakan yang mana hamba Tuhan yang sejati, yang mana hamba Tuhan yang palsu. Dari segi kemampuan untuk ngomong, dari segi karisma untuk ada di depan orang, you tidak bisa bedakan yang mana yang asli, yang mana yang imitasi, yang mana yang genuine, yang mana yang palsu. You tidak bisa bedakan. Saudara, kalau saudara tonton orang-orang yang punya kemampuan komunikasi yang baik, yang kemudian jadi hamba Tuhan, padahal tidak pernah belajar apa-apa, mereka bisa memukau banyak sekali orang. Dan orang-orang ini ajarannya tidak beres-beres, tapi karena kemampuan mereka untuk ngomong, karisma mereka, belum lagi ditambah dengan mereka pakai baju yang bagus, jas yang bersih, penampilan yang clean, yang bagus, yang kelihatannya bagus, memukau banyak orang. Spiritual gift-nya number one. Tapi kalau saudara dengar mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan, yang saudara dengarkan adalah ajaran sesat, ini ajaran sesat. Saudara bisa lihat mereka bikin thumbnail di YouTube atau bikin pengumuman flyer di media sosial sambil berdoa begini, kemudian matanya ditutup-tutup begini, memberi kesan seakan-akan spiritualitas yang sangat luar biasa mendalam. No, jangan membingungkan antara spiritual gift dengan spiritual fruit. Jangan mengkacaukan antara skill, karunia-karunia rohani dengan buah-buah spiritual. Jangan kacaukan itu. Karena pada momen Yesus bicara tentang pengkhianat, para murid tidak tahu siapa orangnya. Karena memang tidak ada tanda-tanda. Dari 12 rasul pertama yang dipilih oleh Yesus itu tidak ada tanda-tanda. Apakah memang Yudas si pengkhianat itu, atau salah satu di antara 11-nya yang lain? Mereka punya spiritual gift yang sama, mereka mendapatkan training yang sama, mereka mendapatkan pelatihan yang sama, dengarkan khotbah yang sama, dengarkan pengajaran yang sama, dan disertai dengan karunia-karunia rohani yang sama. Tapi Yesus bilang salah satu di antara kalian adalah pengkhianat. Itu saatnya kalau saudara baca Jonathan Edwards. Jonathan Edwards menulis sebuah buku tentang charity and its fruit. Charity and its fruit. Dan mengatakan Yudas tidak pernah diselamatkan. Yudas tidak pernah diselamatkan meskipun ada operasi karunia-karunia rohani di dalam pelayanan. Jadi jangan mengkacaukan antara the operation of the spiritual gift, operasi pekerjaan karunia-karunia rohani di dalam pelayananmu. Jangan kacaukan itu dengan the operation of grace, pekerjaan anugerah yang menyelamatkan di dalam hidup. Nah, saudara, kenapa kita perlu bicara ini? Karena Paulus pada saat menulis surat 2 Korintus ini juga berhadapan dengan para apostel, para rasul yang dia sebut sebagai super apostles, para rasul yang super. Mereka mengklaim mereka punya surat rekomendasi, artinya mereka punya koneksi, mereka punya dukungan,
mereka diutus secara resmi, dan mereka mengklaim punya kemampuan retorika yang baik. Akan mereka bilang, Paulus itu kalau nulis surat kelihatan seperti singa, tapi kalau berhadapan muka dengan muka, dia melempem seperti putri malu. Itu kira-kira gambaran tentang tuduhan mereka mengenai Paulus. Artinya Paulus itu kalau yuk ketemu dia secara langsung, dia tidak pintar ngomong. Dan bukan hanya itu, mereka juga bicara tentang penampilan mereka yang bagus-bagus itu. Mereka bilang Paulus itu tidak good looking. Lihat aja tampangnya, tidak menarik, tidak meyakinkan, tidak kelihatan seperti seorang rasul. Kami para rasul dapat rekomendasi, pintar ngomong, punya pengetahuan, dan kalau lihat tubuh kami gagah, berpenampilan yang baik, pakai baju yang bagus, dan sangat meyakinkan secara tampilan luar. Paulus didiskreditkan oleh orang-orang yang punya spiritual gift tapi tidak punya spiritual fruit. Dan itu sampai kalau saudara baca surat 2 Korintus, ini adalah surat yang sangat emosional. Paulus berulang kali bicara tentang kredensinya, bicara tentang genuinitasnya, keasliannya, kesejatiannya sebagai seorang rasul, tapi bukan dengan merujuk kepada hal-hal yang luar, outer life, yang dibanggakan oleh para rasul super itu. Kepada jemaat di Korintus, Paulus bicara sesuatu yang lain. Saudara yang terkasih, sederhananya itu begini. Kalau kamu tidak membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kamu tidak rajin berdoa, kalau kamu sendiri tidak pernah menghayati dan merenungkan, menginternalisasi betapa beautifulnya Tuhan Yesus, betapa luar biasanya Tuhan Yesus bagi kamu, kemudian kamu harus naik mimbar dan kasih tahu kepada jemaat bahwa Yesus itu beautiful, Yesus itu maha kasih, Yesus itu maha pengampun, Tuhan itu sangat luar biasa besar. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sedang belajar untuk memalsukan sesuatu yang sejati, yang sebenarnya kamu tidak pernah punya. Jadi waktu kamu menjadi seorang hamba Tuhan, hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah kamu memang benar-benar dekat dengan Tuhan Yesus dan tahu bukan hanya secara pengetahuan tapi by experience bahwa Yesus itu good, Yesus itu sangat baik, Yesus itu sangat hebat. Either kamu memang punya itu, atau pelayanan akan memaksa kamu untuk memalsukan itu. Karena waktu kamu ada di atas mimbar, tidak mungkin mendadak kamu mati-mati Tuhan Yesus. Tidak mungkin mendadak kamu bilang, oh kekristenan ini apa, mari kita semua keluar dari kekristenan. Tidak mungkin. Waktu kamu ada di atas mimbar, kamu harus kasih tahu tentang betapa greatnya Tuhan, betapa besarnya Tuhan Yesus, betapa hebatnya Tuhan Yesus. Kamu harus kasih tahu orang begitu. Tapi deep down di dalam hatimu kamu tahu, saya tidak terlalu percaya itu. Saya tidak terlalu banyak berkomunikasi dengan dia. Saya berdoa tapi jarang-jarang. Akhirnya spiritual giftmu, karunia-karunia rohanimu, skillmu, kemampuanmu, keterampilanmu, pengetahuan-pengetahuan yang kamu pelajari di kelas dengan membaca buku dan dengan mengerjakan tugas dan dengan mendengarkan kuliah, akhirnya semua spiritual gift itu menjadikan seorang hipokrit yang sangat ahli. Kamu ahli memalsukan sesuatu yang sebenarnya kamu tidak pernah punya di dalam dirimu sendiri. Orang-orang inilah yang dihadapi oleh Paulus pada saat dia menulis surat 2 Korintus. Mereka punya strength, yes. Mereka punya kekuatan, yes. Mereka punya skill, yes. Mereka punya spiritual gift, yes. Apa yang mereka tidak punya? Yang mereka tidak punya adalah the operation of grace, operasi kasih karunia. Yang mereka tidak punya adalah the spiritual
fruits, buah-buah spiritual yang menandai kesejatian status seorang hamba Tuhan. Kalau kamu menjadi hamba Tuhan, hanya punya skill, hanya punya pengetahuan, hanya punya karunia-karunia rohani, tapi tidak punya buah-buah spiritual, tidak punya operasi kasih karunia yang menyelamatkan itu di dalam dirimu. Kalau kamu tidak punya itu, kamu memiliki kekuatan yang bukan hanya pada akhirnya menghancurkan hidup kamu, tapi akan menghancurkan jemaat. Satu kali lagi, kalau kamu melayani Tuhan, hanya punya karunia rohani, hanya punya skill, hanya punya pengetahuan, hanya punya kemampuan untuk ngomong yang bagus, hanya punya good looking. Kalau hanya itu yang kamu punya kekuatan, tapi kekuatan itu adalah kehancuran. Kehancuran bagi dirimu sendiri dan kehancuran bagi orang-orang yang mendengarkan kamu. Saudara, ada seorang pengkhotbah besar di Inggris, lahir pada akhir abad ke-19. Dia baru meninggal tahun 1981. Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones satu kali berkhotbah kepada para calon dokter, karena dia sendiri juga seorang dokter, ya dokter medis, bukan dokter tapi dokter. Dia juga seorang dokter, tapi kemudian dia menjadi hamba Tuhan, bahkan menjadi seorang teolog yang hebat. Dan di dalam khotbahnya itu dia cerita tentang percakapan para pendeta. Percakapan para pendeta yang sudah lanjut usia, dan mereka bercakap-cakap tentang ada seorang anak muda yang punya kemampuan khotbah yang bagus dan punya kemampuan retorika yang bagus. Dia tampaknya memiliki semua karunia rohani yang diperlukan oleh seorang hamba Tuhan untuk orang lain itu mau dengar dia. Sangat-sangat mengagumkan. Jadi mereka bertukar pikiran, berbincang-bincang tentang anak muda itu. Kemudian ada seorang pendeta yang sudah lanjut usia. Ini menurut kata-kata Lloyd Jones. Ada seorang pendeta yang sudah lanjut usia bilang begini, saya tidak yakin dia sudah pernah direndahkan oleh Tuhan. Saya tidak yakin dia pernah direndahkan oleh Tuhan. Bagaimana bisa seseorang itu tetap seperti semula ketika dia berjumpa langsung by experience dengan Tuhan? Nah, pernyataan itu mengantar kita kepada poin yang kedua. Pelayanan memiliki kelemahan yang sebenarnya adalah kekuatan. Jadi saudara harus hati-hati. Kalau saudara punya spiritual gift, puji Tuhan. Kalau saudara pintar, puji Tuhan. Dan memang saudara mesti pintar. Saudara jangan salah paham yang saya kasih tahu saudara tadi. Jangan pikir karena saya bilang begitu lalu kamu harus goblok semua. Pisau yang tajam itu bahaya, tapi tidak berarti karena pisau yang tajam bahaya maka kita pilih pisau yang tumpul dan berkarat, bukan? Betul bukan? Harus hati-hati dengan apa yang tadi saya bilang. Jangan sampai kamu 4 tahun belajar teologi, belajar eksegesis, belajar bahasa Yunani, belajar bahasa Ibrani, belajar teologi pastoral, belajar homiletika dan lain sebagainya. Kamu punya spiritual gift, punya keterampilan, punya karisma untuk menarik minat banyak orang untuk dengar kamu. Tapi toh kamu hanya punya itu. Itu berarti kamu punya kekuatan. Tapi kekuatan itu adalah kehancuran bagi kamu. Nah, kita pindah kepada poin yang kedua. Pelayanan memiliki kelemahan, tapi sebenarnya kelemahan itu adalah kekuatan bagi seorang hamba Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca bagaimana Paulus memberikan respons terhadap para lawannya yang mengkritik dia di dalam surat 2 Korintus. Saudara ingat tadi mereka boasting, mereka membanggakan apa? Mereka membanggakan mereka punya surat rekomendasi. Mereka membanggakan mereka punya kemampuan retorika. Mereka membanggakan mereka itu good cooking di dalam dunia Romawi, Yunani Romawi itu
salah satu hal yang biasanya orang bangga itu kalau dia punya badan yang kekar, badan yang bagus, good looking, itu menjadi salah satu alat untuk mereka membanggakan diri pada masa itu. Dan di dalam dunia Yunani Romawi, kamu tidak boleh cerita kelemahan kamu, tidak boleh, karena orang tidak akan hargai kamu. Kamu harus boasting, kamu harus bicara dengan penuh kebanggaan tentang pencapaian kamu, tentang prestasi kamu, tentang pengetahuan kamu, tentang kelebihan-kelebihan kamu. Tapi kamu tidak boleh bicara tentang kelemahan kamu. Begitu kamu bicara tentang kelemahan kamu, orang akan kamu bukan orang yang saya cari. Tapi kalau saudara baca surat 2 Korintus sebagai respons untuk membuktikan saya rasul yang sejati, saya hamba Tuhan yang sejati, Paulus tidak bicara tentang outer life-nya, hal-hal yang tampak di luar. Tapi kalau saudara baca, geser sedikit ke pasal 11, saudara mulai baca dari ayat 23 sampai dengan ayat 33. Paulus bicara tentang ini dia tanda yang saya hamba Tuhan, ini dia marksnya, ini dia sainsnya, ini dia tanda yang saya rasul yang sejati. Kalau saudara mulai baca dari ayat yang ke-23, apa yang dia daftarkan di situ? Oh, saya punya mobil Mercy, saya punya apartemen 10, saya punya gedung bertingkat, saya punya gelar ini dan gelar itu. Tidak, bukan itu, bukan itu yang dibicarakan Paulus sebagai bukti dia hamba Tuhan yang sejati. Ayat 23 dan seterusnya. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak terjadi lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat, artinya dicambuk orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamuk, bahaya dari orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya di pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjela dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa bukan karena dia pengen puasa, tapi karena memang tidak ada makanan. Kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal yang lain, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang tersanjung, tidakkah hatiku hancur dan berduka cita? Saudara yang terkasih, kembali kepada Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones pernah membuat eksposisi tentang Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 itu teks yang sangat terkenal, ya, Yakub bergumul dengan Tuhan sampai subuh. Teks yang sangat terkenal sekali. Dan menjelang subuh, di dalam pergumulan itu, apa yang dilakukan Tuhan terhadap Yakub? Tuhan memukul pangkal pahanya, dan seterusnya seumur hidup Yakub berjalan dengan pincang. Itu yang terjadi di dalam Kejadian pasal 30. Kemudian kalau saudara baca Lloyd Jones mengatakan, kalau seseorang berurusan dengan Tuhan, dan kalau ada seseorang benar-benar Tuhan mau pakai dia di dalam pelayanan, coba cek hidup. Selalu ada lemming. Lemming itu berarti sesuatu yang timpang. Dia pakai istilah mengenai kejadian Yakub di tepi sungai Yakub. Selalu ada sesuatu yang pincang di dalam hidup. Yakub seorang penipu. Dan ketika Tuhan memakai dia, Tuhan bikin kakinya pincang. Paulus seorang rasul yang sangat besar. Saudara baca di dalam pasal 12, seorang rasul yang sangat besar, bahkan mendapatkan pewahyuan, penyataan yang sangat luar biasa. Dia angkat ke surga, mendengar perkataan-perkataan yang tidak terkatakan, tidak terucapkan oleh manusia.
Pengalaman yang sangat spektakuler, pengetahuan yang sangat luar biasa dalam terhadap firman Tuhan. Itu Paulus. Tapi Paulus diberikan duri di dalam daging. Nah, banyak orang berdebat duri di dalam daging itu artinya apa? Ada yang mengatakan, oh itu sakit mata. Misalnya F.F. Bruce menyatakan itu bicara tentang sakit mata, karena Paulus pernah melihat di Damsyik itu cahaya yang sangat tajam sekali, kena matanya, jadi matanya rusak. Ada yang menyatakan, oh itu mungkin sakit malaria yang terus menerus karena di dalam perjalanan misinya dia selalu melewati hutan-hutan dan tinggal di hutan, tidur di hutan, seperti yang tadi dia bilang, seringkali kebanjiran dan lain sebagainya. Dia kena penyakit malaria yang tidak sembuh-sembuh. Ada yang mengatakan, oh itu bukan penyakit. Duri di dalam daging adalah para lawan Paulus di dalam surat 2 Korintus. Jadi duri di dalam daging itu bukan penyakit, tapi adalah para musuhnya, para oponennya, orang-orang yang mengkritik, mengecam Paulus di dalam surat 2 Korintus. Bahkan itu pandangan yang sebenarnya berasal dari seorang bapak gereja bernama Yohanes Chrysostomus. Tapi saudara, sudah ada satu studi terbaru tahun 2023, baru 1 tahun yang lalu. Buku itu terbit persis bulan Februari tahun 2023 dari seorang profesor perjanjian baru namanya Kenneth Berdin. Kenneth Berdin yang publikasikan buku tahun 2023, judulnya Paul's Thorn in the Flesh, New Clues for an Old Problem. Duri Paulus di dalam daging, clue-clue terbaru untuk masalah yang lama. Dan di dalam buku itu, Berdin membuktikan sebenarnya memang itu sesuatu yang tampak di dalam tubuh Paulus. Karena dia melakukan studi tentang istilah duri dan berbagai macam istilah yang digunakan Paulus di dalam 2 Korintus pasal 12 itu. Dan mendapati bahwa istilah-istilah itu digunakan di dalam konteks magic pada abad pertama. Jadi kalau saudara pernah nonton film-film tentang dukun-dukun itu, kalau orang mau santet orang, dia pakai paku atau dia pakai duri tertentu, kemudian ada boneka, kemudian dia tusuk-tusuk. Nah, di Timur Tengah pada masa itu ada satu tumbuhan dan dia ada fotonya juga. Ada satu tumbuhan yang durinya cukup besar. Jadi kalau kita membaca duri di situ, kita membayangkan seperti pecahan kayu yang masuk ke dalam jari kita, dan itu alat-alat perdukunan semacam itu, alat santet semacam itu ditemukan banyak sekali dari abad pertama. Begitu dia tusuk duri itu, mendadak akan ada perubahan, akan ada tanda-tanda yang bersifat fisikal, apakah di wajah orang itu, apakah di keningnya, atau di bagian lain yang kelihatan di wajah orang itu. Nah, Kenneth Berdin tidak mengatakan bahwa kalau begitu Paulus kena santet. Bukan itu yang dia maksudkan. Bukan itu yang dia maksudkan. Tapi Kenneth Berdin mengatakan ada sesuatu di wajah Paulus, ada sesuatu di muka Paulus yang kalau orang pada masa itu lihat, mereka akan bilang orang ini kena santet. Ada tanda-tanda fisikal di wajah Paulus yang kalau orang pada masa itu, orang di Korintus atau orang di Galatia atau orang di Tesalonika atau orang di Efesus atau di kota-kota Greco-Roman pada masa itu, kalau mereka lihat wajah Paulus, mereka akan bilang, ini orang kena santet. Dan sangat mungkin mereka menggunakan itu untuk ngasih tahu kepada jemaat di Korintus, jangan percaya Paulus. Coba lihat mukanya. Coba lihat mukanya. Itu muka orang kena santet. Bagaimana mungkin dia seorang rasul kalau dia kena santet? Itu studi dari Kenneth Berdin. Nah, Kenneth Berdin tidak membuat kesimpulan yang pasti mengenai studi itu. Tapi kalau itu benar, berarti ada sesuatu di dalam tubuh Paulus, di dalam diri Paulus, pada tubuh Paulus, dan itu kelihatan. Dan itu seringkali menjadi bahan untuk orang jadikan ini orang bukan hamba Tuhan sejati. Coba lihat mukanya,
Coba lihat tubuhnya, itu tanda orang kena santet. Nah, tidak berarti Paulus kena santet, tapi mereka mencoba mendiskreditkan reputasi Paulus dengan menjadikan tampilan fisikal Paulus sebagai sesuatu untuk mencela pelayanan Paulus. Dan sangat mungkin inilah yang Paulus katakan, Tuhan angkat ini dari saya. Ini trouble banget buat saya. Kemana saya pergi orang selalu bilang orang ini kena santet. Kemana saya pergi orang selalu bilang saya kena santet. Nah, kalau saudara baca teks yang tadi, Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahannya kuasaku menjadi sempurna. Nah, saudara yang terkasih, menutup renungan ini saya ingin kasih tahu itu. Kalau saudara ingin tahu, saudara bukan hanya punya karunia rohani, saudara bukan hanya punya skill. Kalau saudara punya itu, puji Tuhan. Tapi jangan anggap itu sebagai bukti kamu hamba Tuhan. Belum tentu Yudas juga punya itu. Orang-orang yang menyerang Paulus juga mereka punya itu. Malah mereka hebat sekali, lebih hebat dari kita semua. Kalau saudara ingin tahu apakah saya hamba khususnya Tuhan atau bukan, saya seorang hamba yang benar-benar dipanggil oleh Tuhan atau bukan. Kalau saudara ingin tahu, Paulus kasih tahu kita, coba daftarkan berapa banyak hal di dalam pelayananmu yang memaksa kamu untuk berdiri di atas lutut. Karena itu tidak bisa dipalsukan. Kalau kamu bukan hamba Kristus, hamba khususnya Tuhan, yang dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan, begitu ada kesulitan, begitu ada kekurangan, tidak ada uang itu, untuk ini itu, apa yang akan kamu lakukan? Meninggalkan pelayanan. Kamu tidak bisa memalsukan daya tahan untuk tetap setia kepada Tuhan meskipun bertubi-tubi kesulitan, bahkan kesulitan yang permanen, seperti yang dialami oleh Paulus semasa dia hidup. Coba hitung berapa banyak hal di dalam pelayananmu semasa kamu merasa dipanggil untuk menjadi hamba khususnya Tuhan. Coba hitung, coba ingat berapa banyak hal yang Tuhan izinkan kamu alami memaksa kamu untuk terus-menerus berlutut di hadapan Tuhan. Yang kamu pikir itu adalah kelemahan, dan kalau itu tidak diatasi, maka saya selesai. Tapi Tuhan izinkan, Tuhan tidak angkat, maka Tuhan bilang hidup dengan itu. Karena di dalam kelemahan-kelemahan itu, kasih karunia-Ku menjadi sempurna bagi kamu. Coba lihat kepada dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang menurut kamu adalah satu limit, satu ketimpangan yang permanen di dalam diri, yang Tuhan taruh dan Tuhan tidak angkat, dan itu terus-menerus menjadi trouble buat kamu di dalam pelayanan. Waktu orang lihat itu, mereka bilang kamu bukan hamba Tuhan, kamu punya ini. Kalau hamba Tuhan mestinya kamu begini, mestinya kamu tinggal di sini, mestinya kamu pakai ini dan pakai itu dan pakai ini dan pakai itu dan lain sebagainya. Saudara, itu sebenarnya saya sering bilang kepada saudara, kalau saya lihat dua hamba Tuhan, yang satu datang dengan mercy, yang satu datang dari kampung, celananya bolong-bolong, ikat pinggangnya lusuh, bajunya itu sudah tidak jelas warnanya apa. Kalau saudara tanya saya, yang mana yang mungkin hamba Tuhan? Saudara sudah tahu jawaban. Karena itu tidak bisa dipalsukan. Saudara, kalau saudara pergi ke daerah, Desember kemarin saya pergi ke Mamuju, kemudian pergi ke Kalimantan Barat. Kalau saudara pergi ke daerah, saudara lihat hamba Tuhan di sana. Saudara untuk sampai ke mereka, saudara perlu naik motor sampai tulang belakang saudara itu rasanya mau patah. Dan begitu saudara sampai di sana, yang saudara lihat mereka bersemangat sambut saudara, mempersiapkan jemaat. Ini hamba Tuhan datang, mari kita dengar firman Tuhan, mari kita dengar khotbah. Dan begitu saudara tanya, Pak, sudah berapa lama di sini? Ada yang bilang 17 tahun, ada yang bilang 22 tahun, ada yang bilang saya sudah 30 tahun.
Kamu tidak bisa memalsukan itu. Berapa banyak hal di dalam pelayananmu yang dianggap orang bukan sebagai kegemilangan, bukan sebagai tanda-tanda hamba Tuhan yang terhormat, tapi Tuhan izinkan itu terjadi dan memaksa untuk tiap saat harus berlutut, hidup dengan air mata, hidup dengan beban, tapi kamu tidak bisa keluar, kamu tidak bisa pergi, kamu tetap stay di situ. Kalau kamu punya hal-hal itu, kamu adalah hamba Tuhan yang sejati. Karena hamba Tuhan yang sejati selalu punya kelemahan, bukan dosa ya, tapi kelemahan yang adalah sumber kekuatan. Dan itu yang kita pelajari dari Rasul Paulus. Mari kita berdoa.